Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Para pemirsa Tribun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah atas nikmat yang dicucurkan ke hadapan kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan pembawa pelita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara gelar yang disematkan atas bulan suci Ramadan ini, bulan suci Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Ghufran, yakni bulan ampunan. Kenapa Ramadan ini disebut sebagai bulan ampunan? Karena di bulan suci Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala berjanji banyak memberikan ampunan kepada hamba-hambanya di bulan yang penuh berkah ini. Oleh sebab itu seorang muslim semestinya menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala ini. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menjemput ampunan Allah di bulan suci Ramadan? Ada sejumlah cara yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan ampunan Allah di bulan suci Ramadan ini. Setidaknya ada dua pintu gerbang yang bisa dilakukan oleh seorang muslim dalam rangka menjemput ampunan Allah di Ramadan. Pintu gerbang yang pertama adalah pintu taubat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Sejumlah mufassir menjelaskan taubatan nasuha adalah taubat yang sesungguh-sungguh. Untuk menjadi orang yang taubatnya benar-benar taubat yang sungguh-sungguh, yang taubatan nasuha, setidaknya ada 3 syarat utama yang harus dipenuhi. Yang pertama, an-nadmu, ada penyesalan. Maka itu dikatakan at-taubatu an-nadamah, taubat itu berintikan penyesalan. Oleh karena itu seorang muslim ketika bertaubat kepada Allah harus ada penyesalan atas dosa-dosa yang telah dilakukan pada masa lalunya. Maka berhati-hatilah ketika kita menceritakan masa lalu terkait dengan dosa kita. Jangan sampai kita menceritakan masa lalu terhadap dosa kita yang seolah-olah kita tidak menyesali atas perbuatan dosa itu. Bahkan kadang terkesan membanggakan atas maksiat yang diperbuatnya. Kadang kita masih mendengar ada orang mengatakan, aku sekarang taubat. Dulu sebelum bertaubat, aku ini adalah orang yang paling hebat kalau berjudi. Aku jadi orang yang raja judi. Seolah-olah di sini membanggakan atas maksiat dan dosa yang dilakukan. Padahal ingat, syarat taubat yang pertama harus ada penyesalan. Kenapa menyesal? Karena ketika orang berbuat dosa dan maksiat, hakikatnya dia telah melawan dan melanggar hukum-hukum Allah Ta'ala. Itulah kenapa pasti menyesal. Kemudian yang kedua, syarat taubat itu akan diterima di sisi Allah. Harus ada azam atau niatan yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Dengan kata lain, jangan sampai taubat kita seperti taubat sambal. Ketika orang makan sambal pedas, dia mengatakan taubat, aku tak mau makan sambal ini lagi. Tapi kadang seminggu kemudian ingat sensasi pedas sambal itu, diulang lagi dan diulang lagi.
Lah, dalam maksiat juga begitu. Tidak boleh dalam persoalan maksiat kita taubatnya seperti orang yang taubat sambal. Sekarang merasa taubat tapi mengulangi lagi. Kemudian yang ketiga, syarat taubat itu akan diterima di sisi Allah apabila ada al-iqla, yakni kita menghentikan, mencabut akar sampai ke akarnya kemaksiatan itu. Maknanya, kalau dia bertaubat dari berjudi, dia berhenti berjudinya. Kalau dia taubat dari minum minuman keras, berhenti minum minuman kerasnya. Kalau dia taubat dari perbuatan mencuri, dia berhenti mencurinya. Kalau dia taubat dulu tidak sholat, maka sekarang tekun sholatnya. Kalau dia dulu tidak puasa Ramadan, sekarang taubat, maka sekarang rajin puasa Ramadan. Itulah taubat. Nah, kalau 3 syarat ini terpenuhi, maka insya Allah ampunan Allah akan menyertai kita. Tobat kita diterima di sisi Allah. Kalau tobat diterima di sisi Allah, maka at-taib anid dunub kaman ladam balahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Kemudian pintu gerbang yang kedua, untuk mendapatkan ampunan Allah bisa kita lakukan dengan melakukan sejumlah amal-amal soleh tertentu. Karena sadarilah bersama, ada sejumlah amal ibadah yang apabila kita lakukan bukan hanya mendapatkan pahala, tapi akan mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Seperti apa? Dalam konteks bulan suci Ramadan, salah satunya adalah melaksanakan puasa Ramadan itu sendiri. Rasulullah menyatakan, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Siapa orang yang puasa di bulan Ramadan dengan iman, mengharapkan ridho Allah, akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Maka puasa Ramadan adalah amal yang bisa menggugurkan dosa kita. Begitu juga melaksanakan sholat tarawih. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang yang melaksanakan sholat di malam Ramadan dengan iman, mengharapkan ridho Allah, akan diampunkan dosa yang telah lalu. Maka sholat tarawih termasuk amal yang bisa menggugurkan dosa kita. Begitu juga amal yang lainnya. Seperti apa? Seperti istighfar. Dan salah satu istighfar yang dianjurkan oleh Rasulullah dibaca di saat Ramadan adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha pemaaf, Engkau mencintai kemaafan. Maafkanlah aku, maafkanlah kami ya Allah. Maka inilah di antara amal-amal yang dianjurkan dilakukan di Ramadan ini. Dan sejumlah amal-amal yang lainnya ternyata di samping mendapatkan pahala dari Allah, juga bisa menggugurkan dosa kita semua. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhirnya, Majelis Ulama Indonesia Kota Batam bersama Tribun Batam mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.